lagi, jadi maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'ilnya. Nah, yang fungsinya untuk apa? Pertama, menguatkan makna fi'il tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita kembali di program Tanya Ustadz. Ada yang bertanya tentang maf'ul mutlak. Ustadz, itu maf'ul mutlak itu bagaimana sih? Ada yang disebut an-naibu 'anil maf'ulil mutlak, itu penggantinya maf'ul mutlak. Ada yang dia adalah sifatnya maf'ul mutlak, yang kemarin sempat saya jelaskan di ayat berapa itu. Bagaimana sih itu? Apa saja perbedaannya? Bagaimana rinciannya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang maf'ul mutlak, insyaallah dari A sampai Z, insyaallah. Oleh karena itu kita akan lanjutkan kajian, tapi sebelum itu kembali saya ingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, kembali saya sampaikan ini adalah sampai saat ini setidaknya satu-satunya mushaf yang akan membantu kita untuk mentadabburi makna kata per kata dari setiap ayatnya dari sisi nahwu, terjemah perkatanya, dan juga analisa nahwu perkatanya, kedudukannya apa sehingga i'rabnya bagaimana, termasuk isim, fi'il, dan huruf dimudahkan untuk kita pahami hanya dengan perbedaan warna. Nah, semoga dengan mushaf ini kita dapat mentadaburi Al-Quran ayat demi ayat, kata demi kata, sehingga kita mendapatkan makna yang lebih mendalam dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Mari kita ngaji Fuadi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang al-maf'ulul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak adalah masdarun, adalah masdar. Yuzkaru, yang disebutkan ba'da fi'lin, setelah fi'ilnya, ya. Jadi ada masdar. Masdar itu apa? Pentasrifan yang ada di urutan ketiga, itu namanya masdar. Misalkan qala yaqulu qaulan. Nah, qaulan namanya masdar, ya. Qaul ini namanya masdar. Atau qama yaqumu qiyaman. Jadi yang di dalam pentasrifan ada di urutan ketiga, ini namanya adalah masdar. Masdar yang disebutkan setelah fiilnya ya bisa jadi min lafzihi, ya. Dan dia itu adalah berasal dari lafadznya. Jadi berasal, dia disebutkan setelah fi'il, yang fi'il itu berasal dari masdar itu. Contohnya misalkan qala zaitun, misalkan begitu. Qaulan. Nah, ya. Qala telah berkata. Siapa yang berkata? Zaitun, Zaid. Qaulan. Nah, ini berarti qaulan ini adalah masdar. Ya, masdar yang disebutkan setelah fi'il, di mana fi'il ini berasal dari lafadznya masdar, sama. Qala di sini qaulan, ya. Atau misalkan qumtu qiyaman, ya. Qumtu berdiri siapa saya, ya. Qiyaman. Nah, qiyaman ini adalah bentuk masdar, ya. Kalimat isim, ya. Isim, dia sighotnya adalah masdar, kemudian dia disebutkan setelah fi'il, yang fi'il itu berasal dari dia. Ya, jadi koma itu kan dari qiyaman, qala dari qaulan. Seperti ini namanya maf'ul mutlak. Lah, maf'ul mutlak itu disebutkan dalam rangka apa? Ya, dia disebutkan ada beberapa faidah yang ingin disampaikan. Yang pertama, ta'kidan li maknahu. Fungsinya adalah untuk mentaukidi, untuk menguatkan maknanya. Misalkan ada orang mengatakan sami'tu, misalkan sam'an. Sami'tu mendengar siapa saya, ya. Sam'an dengan benar-benar mendengar. Nah, jadi kalau di Indonesia kan saya mendengar dengan benar-benar. Jadi di sini sam'an ini namanya maf'ul mutlak. Kalau di dalam metode Fuadi kita nanti tandai dengan mem tok. Mem tok ini tandanya maf'ul mutlak, ya. Kita baca dengan. Jadi dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan. Ya, ini adalah
maf'ul mutlak. Sami itu mendengar siapa saya, siapa aku, sam'an dengan benar-benar mendengar. Nah, ini nanti kalau dalam bahasa Indonesia kan diterjemah tidak seperti itu. Saya mendengar dengan sebenar-benarnya, gitu saja. Jadi fungsinya adalah takkid dan dimaknahu, untuk menguatkan maknanya fi'il. Jadi fi'ilnya apa, untuk menguatkan, dikuatkan oleh kondisi keberadaan masdar inilah. Masdar yang seperti ini kedudukannya disebut dengan maf'ul mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah bayanan li'adatihi, untuk menjelaskan bilangannya berapa, ya, untuk menjelaskan bilangannya berapa. Misalkan darabtu, saya memukul, ya. Darabtu, saya memukul, ya. Darbataini, dengan 2 kali pukulan. Nah, darabtu, telah memukul siapa saya, darbataini, dengan 2 pukulan. Atau yang biar kelihatan satu saja, 1 kali pukul aja. Darbatan, dengan pukulan, darbatan wahidatan. Nah, yang sekali, ya. Darbatan dengan pukulan, wahidatan yang sekali. Saya memukul dengan sekali pukul. Darbatan dengan pukulan, wahidatan yang sekali. Ini darbatan namanya, kedudukannya adalah maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu apa tadi yang kita sampaikan? Masdar yang dia disebutkan setelah fi'il, yang antara masdar dan fi'il itu dalam posisi satu lafadz, berasal dari satu lafadz. Fi'il ini berasal dari lafadznya masdar ini. Lalu wahidatan di sini hanya sebagai naat saja, wahidatan yang sekali. Jadi dia dari naat. Darbatan dengan pukulan, wahidatan yang sekali. Ini berarti darbatan adalah maf'ul mutlak berupa masdar yang disebutkan untuk apa? Bayanan li'adatihi, menjelaskan berapa kalinya fi'il dilakukan, ya. Jadi menjelaskan berapa kali fi'il dilakukan. Kalau yang pertama tadi untuk menguatkan makna fi'il, yang kedua untuk menjelaskan berapa kali fi'il dilakukan. Yang ketiga, bayanan linau'ihi, untuk menjelaskan berapa kali, berapa kali? Untuk menjelaskan bagaimana fi'il dilakukan, modelnya seperti apa, cara melakukan fi'il. Misalnya kalau kita yang agak sudah usia lanjut, itu kita misalkan kenal dengan Ali, siapa itu? Yang petinju itu, petinju yang hebat itu kan Ali, Muhammad Ali, ya misalkan, ya. Terus kita katakan, saya memukul sebagaimana pukulannya Ali. Maka kita katakan darabtu darba aliyin. Nah, ini ya. Ini caranya. Darabtu darba aliyin. Ya, kita ingat waktu itu ada petinju, kalau yang kelahirannya sudah agak jadul, sudah agak sepuh, ya. Ini waktu itu ada petinju yang top sekali, namanya Muhammad Ali. Nah, kita mengatakan, saya memukul sebagaimana pukulannya Ali. Nah, kita katakan darabtu darba aliyin. Nah, ini darba, ini namanya adalah masdar yang kemudian dalam posisi ini dia diidhofahkan kepada lafadz aliyin. Nah, namanya darba ini adalah masdar yang disebutkan setelah fiilnya, daraba di sini. Fungsinya untuk apa? Bayanan linau'ihi, untuk menjelaskan bagaimana fi'il itu dilakukan. Ya. Kemudian yang terakhir, badalan minat talaffuz. Badalan minat talaffuz bi fi'lihi. Menjadi ganti untuk melafatkan fi'ilnya. Fi'ilnya tidak diucapkan, tapi langsung digantikan oleh masdarnya. Ya, jadi nanti dia menjadi pengganti dari fi'ilnya. Contoh misalkan, tadi kita sudah membuat contoh, sami'tu sam'an. Ini berarti maknanya saya mendengar dengan benar-benar. Sam'an dengan benar-benar, mendengar. Lah, orang Arab terkadang fi'ilnya nanti tidak disebut, tapi cukup langsung menyebut masdarnya. Sam'an. Nah,
Berarti dia tidak perlu menyebut sami'tu, tapi cukup menyebut sam'an. Kemudian wa ata'na, sami'na, misalkan kalau di dalam konteks agama ini sering kita mendengar sami'na wa ata'na. Misalkan sami'na wa ata'na. Sami'na telah mendengar siapa kami. Sam'an dengan benar-benar mendengar. Wa ata'na dan taat siapa kami. Ta'atan dengan benar-benar taat. Berarti di sini sam'an dalam konteks contoh yang pertama dan ta'atan ini adalah masdar yang disebutkan setelah fiilnya, fungsinya untuk menguatkan makna fiil. Jadi dia namanya, kedudukannya namanya maf'ul mutlak. Kita ulangi, apa itu maf'ul mutlak? Yaitu masdar yang disebutkan setelah fiilnya, yang salah satu fungsinya untuk menguatkan. Lah, ada kalanya orang Arab tidak lagi mengatakan dengan panjang seperti ini, cukup diambil masdarnya, cukup diambil maf'ul mutlaknya ini untuk menggantikan fiilnya. Sehingga tidak sami'na sam'an wa ata'na ta'atan, cukup dikatakan sam'an wa ta'atan. Ya, sam'an wa ta'atan artinya adalah ini menggantikan fiil sami'na wa ata'na diganti menjadi sam'an wa ta'atan. Ini contohnya banyak. Misalkan kita berterima kasih kepada orang, kita mengatakan ashkuruka, saya berterima kasih kepadamu. Cukup kita ganti syukron. Jadi syukron itu masdar yang kedudukannya maf'ul mutlak difungsikan untuk menggantikan fiil aslinya. Jadi sam'an menggantikan sami'na, ta'atan menggantikan ata'na. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari maf'ul mutlak. Kemudian Sobat Fuadi, semoga ini bisa dipahami ya. Kita ulangi lagi. Jadi maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fiilnya. Nah, yang fungsinya untuk apa? Pertama, menguatkan makna fiil tersebut, atau menjelaskan berapa kali fiil dilakukan, atau menjelaskan bagaimana fiil dilakukan, atau untuk menggantikan fiil yang tidak dilafadzkan. Nah, sudah, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya, bahwasanya terkadang yang hasilnya ini adalah masdar disebutkan setelah lafadznya, terkadang masdar ini digantikan. Nah, ini semoga ini sudah dipahami. Yang ini dulu kita hapus. Terkadang masdar itu digantikan. Jadi masdar ini dia tidak disebutkan dengan menggunakan masdarnya, tapi menggunakan pengganti. Jadi tidak disebutkan lagi masdarnya, tapi digantikan oleh lafadz yang lain. Apa lafadz yang bisa menggantikan? Ya, yang pertama yang bisa menggantikan masdar, yang pertama adalah sifatnya, ya, naat atau sifatnya. Contoh misalkan, ashkuruka, misalkan ashkuruka, saya bersyukur, ka kepadamu, ya, syukron, dengan saya berterima kasih kepadamu, syukron dengan terima kasih, kathiron yang banyak, misalkan ya, kathiron yang banyak. Nah, ini nanti bisa saja syukronnya tidak perlu disebut, jadi langsung ashkuruka kathiron. Nah, jadi ini ya, syukronnya tidak lagi disebut, langsung digantikan oleh, nah ini tidak disebut, langsung digantikan oleh kathiron. Dalam konteks seperti ini, berarti kathiron yang awalnya adalah sifat atau naat dari syukron, di sini ketika syukronnya tidak disebut, berarti dia langsung menggantikan masdar yang tidak disebut. Jadi terkadang maf'ul mutlak tidak menggunakan masdarnya, ya, tapi digantikan oleh sifatnya. Contohnya secara normal harusnya ashkuruka syukron kathiron, berubah menjadi ashkuruka kathiron. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua,
Bisa saja dia digantikan oleh muradifnya, ya, oleh muradifnya. Bukan kalimat aslinya tapi kalimat yang sama maknanya. Ini menggantikan. Contohnya misalkan jalastu qu'udan. Nah, misalkan jalastu saya duduk, ya. Harusnya adalah julusan. Nah, harusnya julusan, tapi di sini digantikan dengan qu'udan. Nah, qu'udan ini berarti ini adalah masdar, ya, bukan masdar dari jalastu. Ini adalah masdar yang memiliki makna yang sama dengan masdarnya fi'il sebelumnya. Maka muradifnya ini bisa juga dipakai untuk menggantikan masdarnya tadi. Jadi tidak disebutkan masdarnya tapi disebutkan muradifnya, sesuatu yang maknanya sama, lafadz lain yang maknanya sama. Ya, ini nanti kalau di dalam ini nahwu pemula biasanya disebut dengan masdar maknawi. Kalau yang langsung misalkan jalastu julusan, masdar lafzi. Kalau yang seperti ini diistilahkan juga dengan masdar maknawi, yaitu menggunakan kalimat sinonimnya, kalimat yang satu makna. Berikutnya adalah digantikan oleh isim masdar, ya. Isim masdar ini berarti bukan masdarnya fi'il tersebut, ya, tapi dia masdar bentuk isim masdarnya. Contohnya kalau di Al-Qur'an itu cerita tentang Maryam, yaitu dikisahkan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Nah, itu kalau di Al-Qur'an. Wa ambataha nabatan hasana. Baik, ini contohnya. Wa ambataha, dan menumbuhkan siapa Allah padanya Maryam. Lalu Allah menumbuhkan Maryam nabatan. Nah, harusnya kalau masdarnya ambata, kita harus ingat ambata mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ambata yumbitu imbatan. Harusnya di sini masdarnya adalah imbatan, ya. Ini masdar, bentuk masdar asli dari ambata. Jadi ambata ini masdarnya harusnya imbatan. Tapi Allah tidak menggunakan ambatan pada redaksi ayat ini, tapi menggunakan nabatan, ya. Wa ambataha nabatan hasanan. Nah, ini namanya berarti masdarnya tidak disebutkan, digantikan oleh isim masdar nabatan. Tapi maknanya otomatis disamakan, ya. Nabatan dengan tumbuhan, dengan tumbuh, dengan pertumbuhan. Ambataha, menumbuhkan siapa Allah pada Maryam, nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Nah, ini namanya isim masdar menggantikan masdar aslinya untuk menjadi maf'ul mutlak. Ya, ini contohnya. Contoh kalimat-kalimat yang bisa menggantikan masdar untuk berkedudukan menjadi maf'ul mutlak. Jadi yang disebut bukan masdarnya langsung, tapi kalimat yang menggantikan masdarnya. Yaitu bisa saja dengan sifat atau sinonimnya, muradifnya, atau isim masdar. Atau termasuk yang bisa menggantikan lagi, yaitu bilangannya. Ini bisa menggantikan adat, ya. Misalkan contohnya, kalau tadi kita contohnya dorobtu dorbataini, misalkan kita katakan dorobtu, saya memukul, salasa adrubin, ya, salasata adrubin. Dorobtu, saya memukul siapa saya, salasata adrubin, dengan 3 kali pukulan, ya. Ini namanya salasata berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, yaitu masdar yang menggantikan masdar yang disebutkan setelah fiilnya untuk posisi menerangkan berapa kali fiil dilakukan. Tapi di sini yang disebut
tidak masdarnya langsung, tapi penggantinya masdar, yaitu apa? Bilangan berupa salasah. Kemudian masdarnya justru justru kemudian dijamakkan di sini ya, salasata adrubin, dengan 3 kali pukulan. Nah, ini contohnya. Baik, ini kira-kira yang dapat kita simpulkan, kita sampaikan terkait dengan maf'ul mutlak. Jadi kita ulangi lagi. Maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il, yang fi'il itu lafadznya sama dengan masdar tersebut. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, ta'kidan li maknahu, menguatkan maknanya. Yang kedua adalah bayanan li adadihi, menjelaskan berapa kali fi'il dilakukan. Yang ketiga adalah bayanan li nau'ihi, menjelaskan bagaimana fi'il dilakukan. Dan yang keempat adalah badalan minat talaffuz, ya, menggantikan fi'il yang tidak diucapkan. Nah, termasuk sudah. Kita masuk dulu ya. Kita sekalian saja kita simpulkan. Nah, kemudian terkadang masdar ini tidak disebutkan langsung, ya, tapi digantikan oleh lafadz lain, yaitu bisa saja sifatnya yang menggantikan, masdarnya tidak disebutkan, diganti menjadi sifatnya, atau sinonimnya, muradifnya. Nah, ini masdarnya tidak disebutkan tapi sinonim atau kalimat yang sama maknanya, jalastu qu'udan, atau isim masdar, contohnya ambataha nabatan hasanah, harusnya imbatan berubah menjadi nabatan. Ini berarti bukan masdar asli dari fi'il tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah adat. Nah, termasuk ini adalah contoh yang sering kita ketahui adalah kalimat subhanallah. Nah, ini ya, ini perlu. Subhana. Subhana ini secara sighat dia adalah masdar. Jadi ini adalah masdar, ya. Tapi masdar dari mana? Nah, ini ya, ini dia masdar yang ghairu mutasarrif. Pokoknya subhana ini suatu kalimat, dia adalah masdar dan selalu diposisikan sebagai maf'ul mutlak. Lah tiba-tiba orang mengatakan subhanallah. Ya, dalam bahasa Indonesia kita maknai maha suci Allah. Tapi sebenarnya kita aneh harusnya dengan kalimat itu. Maha suci Allah. Loh, subhanallah kok maha suci Allah? Apakah ini fi'il? Bukan, kan? Ini adalah kalimat yang kemudian diidhofahkan kepada lafadz Allah. Lafadz Allah sebagai mudhof ilaih. Ini sebagai mudhof ilaih. Berarti kalau ini mudhof ilaih, berarti yang pertama ini mudhof. Ya. Kalau ini mudhof, berarti pasti kalimat isim. Nah, berarti dia bukan fi'il, subhanallah. Lalu isim di sini kok posisinya nasab? Oh ya, ada yang lupa ya. Maf'ul mutlak hukumnya nasab. Ya, ini ingat, maf'ul mutlak hukumnya nasab. Nah, di sini isim kok kita lihat di sini subhana, berarti dia fathah. Padahal dia kategorinya isim mufrad, berarti harusnya dia ini adalah nasab. Loh, kok ada isim yang nasab, ini kedudukannya sebagai apa? Nah, inilah yang perlu dipahami. Dia sebenarnya adalah masdar yang menggantikan fiilnya. Yang tadi sudah kita sampaikan, yang nomor 4 tadi. Badalan minat talaffuz bi fi'lihi, menjadi ganti dari pengucapan fiilnya. Jadi fiilnya tidak diucapkan. Berarti apa? Di sini rata-rata ulama menyebut dia harusnya ada fiil yang bunyinya usabbihu. Ya, usabbihu ini dari fi'il mudhari. Usabbihu, menyucikan siapa aku, subhanallah, dengan kemahasucian Allah. Aslinya begitu. Ya, aslinya adalah usabbihu subhanallah. Aku menyucikan Allah dengan kemahasuciannya. Nah, aslinya seperti itu. Terus kemudian usabbihunya tidak perlu disebut, digantikan langsung oleh masdarnya. Nah, ini sebenarnya bukan masdar langsung dari usabbihu, karena kalau usabbihu masdarnya adalah tasbihan. Maka ini dalam konteks ini tadi adalah yang saya jelaskan di sebelah sini tadi ya. Dia adalah isim
master. Nah, isim master yang menggantikan masternya. Kemudian disebut untuk menggantikan fiilnya. Kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak i'rabnya harus nasab. Nah, nasabnya menggunakan fathah. Kemudian diidhofahkan pada lafadz Allah, maka lafadz Allah adalah mudhof ilaih. Ini pada contoh seperti lafadz subhanallah. Jadi aslinya ai usabbihu subhanallah. Aku menyucikan Allah dengan kemahasuciannya. Aslinya seperti itu. Kemudian fiilnya dibuang, digantikan oleh maf'ul mutlaknya, ya. Sama seperti yang tadi kita katakan, harus lengkapnya ashkuruka syukron, tapi ashkurukanya nggak usah disebut, langsung katakan syukron kathiron atau sam'an wa ta'atan. Dan yang seperti itu adalah maf'ul mutlak yang menggantikan fiilnya, badalan minat talaffuz bi fi'lihi. Baik, ini mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan maf'ul mutlak. Semoga bisa dipahami. Jika terlihat rumit boleh ditanyakan ulang atau videonya saja diulang-ulang, semoga bisa dipahami maksudnya. Baik, jika ingin bertanya silahkan bisa melalui kolom deskripsi ataupun melalui grup WhatsApp yang sudah kami siapkan. Terima kasih atas dukungannya. Semoga ini bermanfaat dan membuat kita menjadi semakin memahami bahasa-bahasa Al-Quran. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum astaghfirullah li wa lakum. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.